Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kita masih bisa bertemu lagi di ruangan ini. Untuk pertemuan pertama kita sudah perkenalkan nama. Pertemuan kedua kita absen saja, langsung masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi, kita absen dulu ya. Oke. Semuanya hadir, alhamdulillah. Kita langsung masuk pada materi, yaitu materi tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender. Kemudian gender, perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Yang pertama, buatan manusia tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat. Pembedaan sifat, fungsi, ruang, dan peran gender dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang berbeda. Laki-laki sifat maskulin, perempuan feminim. Fungsi laki-laki produksi, sedangkan perempuan reproduksi. Ruang lingkup publik, laki-laki publik, perempuan domestik. Tanggung jawab, nafkah laki-laki nafkah utama, sedangkan perempuan nafkah tambahan. Manifestasi ketidakadilan gender. Yang pertama, subordinasi, atau perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Zaman dulu itu perempuan itu kayak nggak bisa sekolah, laki-laki yang sekolah, tapi sekarang laki-laki perempuan sama saja sekolah. Orang zaman dulu itu perempuan itu lebih baik di tempatnya itu di dapur, memasak, mengurus anak semua, sedangkan laki-laki itu sekolah. Tapi sekarang semua sudah rata ya, tapi tanggung jawab perempuan tetap sebagaimana perempuan bertanggung jawab kepada anak, suami, dan ibu bapak. Kemudian marginalisasi, pemikiran ekonomi, beban ganda, adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin. Kekerasan, bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental, psikologi seseorang, fisik, psikologi, seksual, ekonomi. Stereotip adalah pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu dari anggota kelompok tertentu. Selanjutnya, apakah gender itu bermasalah? Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender. Antara lain, yang pertama, salah satu jenis kelamin dirugikan. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah. Salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelaminnya. Menurut adik-adik, slide yang ini ada gambar. Di sini ada perempuan
memberikan makanan untuk kerbau, ya. Terus apakah menurut adik-adik kondisi gambar ini sudah menggambarkan tentang gender? Terus di sini yang bapaknya itu duduk sambil bicara, sedangkan yang perempuan memikul apa itu di kepalanya, makanan untuk kerbau. Ini tidak adil ya sebenarnya. Ini yang kerja di bagian ini laki-laki ya. Lebih tepatnya pekerjaan ini untuk laki-laki. Perempuan juga bisa, tapi lebih tepatnya untuk laki-laki. Ini tidak adil. Ini lagi ada gambar di sini, di belakang kelihatan gambar ini menunjukkan perempuan itu di belakangnya ada barang sambil pegang anak, terus suaminya tidak memegang apapun, tidak memegang sama sekali barang. Ini juga tidak adil. Sebenarnya itu yang di belakang itu tugasnya laki-laki, bukan perempuan, karena berat. Apa pengarusutamaan gender? Pengarusutamaan gender pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dasar Hukum PUG. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. Manfaat penyelenggaraan PUG. Dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berprestasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Kemudian komponen PUG Inpres 9/2020. Komponen yang pertama komitmen, kedua kebijakan, ketiga kelembagaan, keempat sumber daya, kelima data dan sistem informasi, keenam instrumen, ketujuh key equity. Kemudian rangkuman, gender adalah bukan perempuan tetapi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Perilaku pendekatan strategi pembangunan yaitu strategi PUG dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dasar hukum pelaksanaan PUG adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Terima kasih. Oke. Untuk materi kali ini Ibu sudah membacanya, Ibu sudah menjelaskannya. Untuk adik-adik yang mau bertanya atau yang kurang paham, silakan berdiri, sebutkan nama dan bertanya. Silakan, Dek.
Ada yang mau bertanya? Oke. Untuk kelas hari ini sudah cukup. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Karena di sini jam sudah menunjukkan 11.30. Jamnya ibu sudah selesai, waktunya ibu sudah habis. Kita akan bertemu di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.